Dan hujjah dari asar salaf juga, asar salaf diantaranya ucapan para sahabat, maka Allah telah ridho atas mereka. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka Allah telah ridho atas mereka. Ucapan para sahabat. Maka perbuatan mereka dengan sanad yang sahih ataupun ucapan mereka, pendapat mereka, jika tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, bahkan mentafsirkan Al-Quran seperti tafsir Ibnu Abbas, tafsir dari para sahabat, apa? Kebakaran. Coba dilihat. Atau dari asar-asar sahabat mentafsirkan Al-Quran atau mentafsirkan fikih. Maka jika dilihat sanadnya sahih, maka itu dilaksanakan lebih baik daripada kita tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan juga bagaimana kita bisa faham kepada agama kita ini kecuali dari mereka para sahabat. Maka oleh sebab itu ahlu sunnah yang mengaku apalagi ana salafi, namun dia tidak mengikuti asar sahabat, tidak peduli dengan asar yang sudah jelas sahih. Itu kan cuman asar. Itu kan hanya pendapat Ibnu Umar. Maka dilihat jika memang pendapat Ibnu Umar, pendapat bapaknya Umar, pendapat Abu Bakar, jika memang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan bahkan tidak ada yang menyelisihi dari para sahabat, yang lain dinamakan ijma' sahabi, maka dilaksanakan sesuai ucapan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka setelah kita mengetahui tidak ada hadis yang sahih tentang permasalahan menghadapkan sembelihan kita dan kita pun kepada kiblah, maka lihat apakah datang asar salaf yang sahih, sanadnya sahih. Jika ada, maka bisa jadi dijadikan alasan sebagai sumber amalan kita. Maka telah datang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Dan sahabat Abdullah ibnu Umar ma'ruf di zamannya, ditazkiyah oleh Nabi seperti di Sahih Al-Bukhari dari kakaknya Hafsah, bahwa Ibnu Umar adalah ni'mar rajul, ni'mas syab. Dia adalah sebaik-baiknya pemuda. Di riwayat rajulun soleh, dia anak yang soleh. Maka Ibnu Umar juga dulu ma'ruf, seorang sahabi yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka dia yataharra untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Dan begitu pun di sini telah datang asar dari Ibnu Umar. Kana yakrah an yakula dabihah idza dubihat li ghairil qiblah. Dulu Ibnu Umar membenci, bukan maknanya mengharamkan, cuman tidak srek. Di saat dia mengetahui ada sembelihan yang disembelih tidak menghadap kiblah, maka lawannya dari makruh adalah sunnah. Maka maknanya Ibnu Umar lebih mencintai sembelihan-sembelihan yang disembelih menghadap kepada kiblah, dan dia membenci dari sembelihan yang tidak dihadapkan kepada kiblah. Maka asar Ibnu Umar dari ucapan dan pendapat sahabat ini lebih baik kita laksanakan jika sanadnya sahih. Karena mereka lebih dekat kepada Nabi. Mereka mengetahui bagaimana kehidupan Nabi. Mereka mengetahui bagaimana mereka dulu melihat Nabi menyembelih sembelihan. Maka di sini ilmu bagi kita, ilmunya salaf adalah penerang bagi kita. Kita kholaf, kita orang zaman now yang jauh dari permasalahan ilmu salaf. Kita tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi dulu. Merekalah jembatan yang menjelaskan kepada kita. Seperti contohnya masalah-masalah yang ribut dalam permasalahan fikih itu mudah. Lihat salaf dulu bagaimana. Contohnya khilaf masalah adzan yang pertama. Apakah as-salatu khairum minan naum di adzan yang pertama atau adzan yang kedua? Maka pendapat para ulama khilaf. Dan khilaf ada mereka yang mengatakan di adzan kedua, atau mereka yang mengatakan di adzan yang pertama.
Dari khilaf-khilaf banyak dari pendapat-pendapat dari segi akal. Maknanya kita kan mengajak orang untuk sholat, untuk membangunkan. Maka membangunkan untuk sholat yang wajib itu adzan kedua. Maka ucapan di adzan kedua, as-sholatu khairum minan naum. Ini dari mana pendapatnya? Menurut pendapat kita dari akal dan sebagainya. Maka di sini jawaban yang lebih baik, karena di dalam hadis bersifat umum dan tidak ada lafaz as-salatu khairum minan naum itu kapan di dalam hadis yang marfu. Nabi mengatakannya itu kapan? Tidak ada. Semuanya dengan penjelasan yang lafaznya dari Nabi yang marfu, tidak ada makna secara detail. Lalu apa? Di sana ada athar yang dari Ibnu Umar dengan sanad yang sahih dari Malik An-Nafi' an Ibnu Umar bima adzkur, maka dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi di Syarah Ma'anil Athar dan yang lainnya. Maka disebutkan kata Ibnu Umar, kunna nasma fi adanil awal at-taswib as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Bahwa kami dulu, kata Ibnu Umar, mendengar di zaman Nabi bahwa kalimat at-taswib as-salatu khairum minan naum itu di awal adzan. Sanadnya sahih. Sudah seperti ini jelas. Ilmu salaf didahulukan daripada kan ini membangunkan orang kan. Maka athar Ibnu Umar diambil. Sanadnya sahih. Apalagi Ibnu Umar seorang sahabi yang yataharra as-sunnah. Berbeda dengan sahabat yang lain, dia lebih mementingkan sunnah. Dulu Nabi melaksanakan demikian, aku mendengar Nabi melaksanakan demikian, aku melihat Nabi melaksanakan demikian. Maka ini salah satu contoh bagaimana kita mengikuti as-salafus saleh. Begitupun di sini. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari riwayat Ma'mar an Ayub an Nafi' an Ibni Umar. Maka semua rijalnya thiqat. Ma'mar huwa Ibnu Rashid al-Azdi, dan Ayub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, dan Nafi' maula dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar dulu membenci sembelihan yang mana sembelihan itu dia melihat tidak dihadapkan kepada kiblah, dia tidak mau memakannya karena tidak dihadapkan kepada kiblah. Maka ini menunjukkan bahwa salaf Ibnu Umar dulu sangat menginginkan ihtiram, menyembelih sembelihan ada adab, apa? Hadapkan ke kiblat. Seperti itu. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Malik, dan Malik sanadnya An-Nafi' an Ibni Umar. Maka ini dinamakan dengan silsilah ad-dahabiyah, silsilah emas. Maka disebutkan an Ibni Umar annahu kana idza ahda hadiyan minal Madinah qalladahu wa as'arahu bidil hulaifah yuqalliduhu qabla an yus'irahu. Wadhalika fi makanin wahid wa huwa muwajjah lil qiblah yuqalliduhu bina'lain. Syahidnya di sini bahwa dia dulu di saat haji, maka dia membawa sembelihan, dan sembelihannya itu siap dibawa, kemudian diikat dan diberikan tanda alamat ini punya dia. Kemudian disebutkan wadhalika fi makanin wahid wa huwa muwajjahun lil kiblah, maka dihadapkan kepada kiblah agar nanti di saat disembelih menghadap kepada kiblah. Kemudian disebutkan wa huwa kana yanharu hadiyahu biyadihi, dan dia dulu menyembelih Ibnu Umar dengan tangannya. Wa yuwajjihuhunna ilal kiblah summa ya'kulu wa yut'imu, kemudian dia hadapkan sembelihannya itu kepada kiblah, kemudian dia menyembelihnya dan memakan dari dagingnya. Maka di sini athar yang kedua dari jalan Malik An-Nafi' an Ibni Umar dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta dengan sanad yang sahih, menjadi pendalilan bahwa dulu Ibnu Umar menyembelih dengan tangannya sendiri sembelihannya dan juga menghadapkan kepada kiblah. Maka ini hadisnya juga sahih. Telah datang dua athar sahih dari sahabat yang mana Allah ridho kepada mereka. Dan di hadis yang mutawatir
khairun nasil qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia yang hidup di muka bumi ini mereka para sahabat, kata Nabi. Nah, sekarang kita mengikuti siapa? Ibnu Umar dengan sanad yang sahih menghadapkan kepada kiblat, kita punya dalil. Apa? Mereka sebaik-baiknya manusia. Dan bagaimana Ibnu Umar di sini berpendapat, bisa jadi dulu dia melihat Nabi, dulu dia mendengar dari Nabi, meskipun tidak ada sanad yang sahih kepada Nabi, namun sahabat ini dari mana sumbernya? Itulah yang menjadi kenapa kita mengaku ahli sunnah as-salafiyah, karena mengikuti athar dari salaf. Maka mulai dari sekarang cemburulah dengan athar-athar, cemburulah dengan sunnah-sunnah yang termatikan atau apa saja untuk kita hidupkan. Dengan hanya sekedar salaf dulu melaksanakannya, kita lakukan. Maka telah datang tadi dari Ibnu Umar, dan telah datang juga dari Muhammad bin Sirin. Maka Muhammad bin Sirin bukan seorang sahabi, namun tetap dia salaf dari segi dia itu tabi'i shagir, di tabaqah yang ketiga. Maka disebutkan bahwa dulu Ibnu Sirin kana yustahabu an yuwajjiha dzabihah ilal qiblah. Bahwa dulu Ibnu Sirin sangat mencintai di saat dia menyembelih agar dihadapkan kepada kiblah. Maka asar ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari jalan Ayub an Ibni Sirin. Maka Ayub meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Ayub As-Sikhtiyani, Imam Ibnu Sirin di sini yang menjelaskan asar. Maka asar kepada Ibnu Sirin sahih. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, istiqbal adzabih al-qiblah wa tawjih adabihah ilaiha. Maka ada dua perkara di sini, seorang yang menyembelih menghadap kiblah dan binatang yang disembelih menghadap kepada kiblah. Wa hada mustahab fi kulli dabihah. Maka ini adalah sunnah pada seluruh sembelihan. Maka di sini insya Allah jika kita menyembelih kita menghadap kepada kiblah. Bagaimana caranya? Coba dicoba. Ayo Bang Ramdan, coba. Anggap sembelihannya bagus. Ayo dipegang lehernya biar tahu bagaimana caranya. Antum di mana? Dihadapkan ke kiblah. Gitu. Nah, nanti ada masalah lagi, apakah di kanan atau di kiri? Maka mana yang bagus? Kalau dia menyembelih dengan kanan di mana? Al-muhim itu udah jelas. Antum menghadap kepada kiblah, yang menyembelih dan sembelihannya dihadapkan kepada kiblah. Itulah yang tadi asar dari salaf. Maka insya Allah bisa dilaksanakan meskipun hadisnya dhaif kepada Nabi, namun perbuatan salaf itu menjadi dalil bagi kita. Seperti hadis Irbad yang kita sebutkan. Kemudian sekarang masalah yang berhubungan dengan itu, di saat bagaimana menyimpan sembelihan di samping kanan atau di samping kiri di saat dijatuhkan. Maka itu pun ada pembahasannya. Maka wa yustahabbu an yudaji al-baqar an yadji al-baqar wasyah ala janbihal aisar. Maka disunahkan di saat kita membaringkan sapi dan membaringkan kambing di samping ala janbiha al aisar,
di samping dari sebelah kiri mereka. Maksudnya mereka ditidurkannya itu dari sebelah kiri. Nah sekarang kan lain, bukan seperti yang antum lakukan. Antum tadi dari kanan. Nah sekarang di kiri. Jadi si sembelihannya itu dijatuhkannya tuh bagian kiri. Dan ini nas disebutkan oleh Imam An-Nawawi, yustahab an yaja'al baqar wasyah ala janbihal aisar.